Oke teman-teman, ini bagian terakhir dari LPS. Jadi yang ketiga ini PERT dan PERT cost system untuk perencanaan dan pengendalian. Jadi PERT cost system ini tuh memberikan informasi yang cepat dalam perencanaan dan pengendalian jadwal dan biaya proyek. Jadi dia ini tuh berguna dalam memberikan informasi aktual dan expected baik dalam sisi waktu dan biaya. Nah, jadi estimasinya itu berorientasi pada aktivitas atau proyek dan penambahan komponen biaya. Jadi dianalisis nih antara penambahan komponen biaya kalau diperlukan, lalu jangka waktunya. Jadi bakal ada trade off antara dua hal tersebut. Nah, kalau misalnya perusahaan memilih untuk mempersingkat waktu proyek sehingga ada biaya tambahan, maka ada istilah yang disebut dengan crash time atau biaya tambahan yang dikeluarkan untuk mempersingkat waktu penyelesaian jika misalnya itu terdapat penyimpangan dalam rencana. Nah, berikut ini tuh salah satu contoh diagram PERT ini yang ada arsirannya. Yang ini itu tandanya prosesnya udah selesai ya, sedangkan yang gak ada itu berarti belum selesai. Meskipun di sini kan yang kanan ini kan biaya aktual ya. Nah, yang CE, BE itu udah ada biaya aktual. Tapi di sini karena belum diarsir, berarti maksudnya itu masih belum selesai prosesnya. Nah, jadi di sini yang bagian kiri ini biaya estimasi, bagian kanan biaya aktual, ini biaya estimasi, ini estimasi. Kalau satu berarti estimasi aja, karena aktual kan baru ketahui kalau udah melalui prosesnya kan. Jadi ini kan belum nih, makanya cuma satu di sini biaya yang dicantumkan dalam diagramnya. Nah, lalu untuk waktunya ini ada TE, ini 3. Nah, TA ini aktual, TE ini expected, ini aktual. Ini TE 4, aktualnya 4. Ini. Nah, yang ini karena belum mulai proses berarti time aktualnya belum ada kan, gitu. Nah, sekarang mari kita analisis lebih lanjut diagram ini. Jadi kita mulai dari yang AB. Di sini kan biaya estimasinya 12. Di sini biaya aktualnya 10. Kalau di charter ini dalam ribuan ya. Jadi 12.000 ini 10.000. Maka di sini ternyata aktualnya itu lebih rendah. Jadi ini biaya aktualnya lebih rendah, dan kalau kita bandingkan waktunya, TE-nya expected-nya itu 3, aktualnya 3,5, berarti ada setengah minggu lebih lama pelaksanaannya. Seperti itu. Nah, di sini karena biaya aktualnya itu lebih rendah daripada biaya estimasi, berarti anggarannya itu, estimasi anggarannya itu lebih ya. Oke, langsung lanjut kita ke aktivitas AD. Nah, aktivitas AD ini kan AD. Di sini biaya estimasinya 28, biaya aktualnya itu 33. Selisihnya berarti 5. Berarti di sini ada kelebihan biaya aktual sebesar $5.000. Lalu kalau kita bandingin waktunya, ini TE 5, TA 7. Oh, ternyata ada keterlambatan waktu 2 minggu. Kalau sebelumnya ini juga keterlambatan ya, tapi cuma setengah minggu. Kalau yang ini 2 minggu. Nah, kalau ini keterlambatannya itu
masih lumayan oke gitu, karena dia tidak berada dalam critical path. Jadi keterlambatan itu tidak memperlambat penyelesaian proyek. Tapi kalau yang ini, yang AD, karena dia berada pada critical path, karena dia itu udah telat, maka critical path itu otomatis bakal waktu penyelesaiannya itu jadi lebih lama juga gitu. Namanya juga critical path kan, jangka waktu terlama ya penyelesaian proyek. Kalau misalnya salah satu aktivitasnya itu ternyata di atas estimasi waktunya itu, maka ya bakal selesai lebih lama lagi kayak gitu. Nah, lalu kita lihat yang C ini sama ya biayanya, estimasi dan aktual, waktunya juga TE dan TA sama dengan BE. BE sama C ini jadi belum bisa ditarik kesimpulan, tapi di sini tuh baik BE maupun CE itu ada baiknya dilakukan investigasi dan tindakan korektif. Jadi apa sih sebaiknya langkah, karena kan dia ini tuh udah mulai prosesnya, atau ada hal yang perlu dilakukan kayak gitu. Nah, jadi intinya ya, untuk ini PERT dan PERT cost system untuk perencanaan dan pengendalian itu kita nggak bisa ngelihat atau menganalisisnya tuh dari satu hal aja, dari biayanya aja atau dari waktunya aja, tapi kita harus melihat itu, menganalisisnya itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi kita lihat dari sisi biaya, kita lihat dari waktunya, terus kita lihat juga dari kinerjanya. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui dan mengambil langkah lebih lanjut untuk pengendalian dari proyek ini, seperti itu. Karena ada kalanya misalnya nih, biaya aktualnya itu ternyata lebih tinggi daripada yang estimasinya. Nah, itu bisa aja kan terjadi. Mungkin perusahaan ingin mempercepat durasi proyeknya itu, jadi mengeluarkan biaya tambahan. Nah, itu bisa saja terjadi. Atau mungkin ternyata biaya aktualnya tuh lebih rendah daripada biaya estimasinya. Tetapi ternyata waktu yang dibutuhkan itu malah molor banget, jauh lebih lama. Jadi kita harus menganalisisnya tuh kayak semuanya gitu loh, dilihat dari berbagai sisi. Teman-teman, sekian penjelasan materi cash dan PERT, semoga bisa membantu. Jangan lupa nonton video latihan soal P161 untuk mengetahui lebih lanjut dari cash budget ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.